Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Bertemu kembali bersama saya di channel Rizko Syakirin. Oke, di video saya kali ini, saya hanya ingin berbagi informasi tentang kebijakan-kebijakan tahun anggaran 2024 terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, pada saat ini, kawan-kawan di pemerintahan desa sedang sibuk-sibuknya mengikuti tahapan penyusunan RKP desa untuk tahun 2024. Namun sampai hari ini kita masih belum menerima regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa dan juga termasuk dengan besaran pagu dana desa yang akan diterima oleh setiap desa di tahun anggaran 2024. Oke, kita langsung saja. Ini saya akan mencoba memberikan video rekaman ya, workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja tahun anggaran 2024 yang diikuti oleh beberapa kementerian. Nah, di sini saya akan coba tampilkan pembicara dari Kementerian Desa, yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Oke, kita simak sama-sama dasar kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Untuk tahun 2024 nanti kami sudah membuat rancangannya. Ini tahap finalisasi, mudah-mudahan paling lambat di akhir September nanti prioritas penggunaan dana desa 2024 ini sudah terbit melalui Permen. Nah, sekedar gambaran untuk tahun 2024 prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini prioritasnya diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa dan harus memberikan manfaat sebesarnya untuk masyarakat desa. Prioritasnya ini masih tidak jauh beda dengan apa yang menjadi prioritas di tahun 2023. Kenapa? Karena kondisi desa kita pada tahun 2024 masih kurang lebih sama dengan kondisi di 2023 ini, sehingga apa yang menjadi prioritas, dan ini kita sudah melibatkan berbagai kementerian lembaga terkait untuk ikut mendiskusikan, memberikan masukan, memberikan saran. Jadi pertama adalah masih sekitar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ini muatannya atau isinya bisa pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes atau BUMDes bersama. Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Contohnya ada BUMDes yang mengelola yang punya potensi di desanya singkong misalnya. Bagaimana ditingkatkan kapasitas pengelolanya ini agar singkong yang baru dipanen ini tidak langsung dijual, tapi ada pengolahan di desa dulu. Entah itu keripik singkong atau apalah, yang jelas ada peningkatan kapasitas, ada tambahan ilmu yang diberikan kepada pengelola agar produk lokal yang dihasilkan ini tidak serta-merta dijual setelah panen, tapi ada pengolahan pasca panen. Pengembangan desa wisata, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Desa wisata dan pengembangan ekonomi produktif ini tentunya diharapkan untuk selain memberikan ruang bagi masyarakat, ruang tempat kerja, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tentu juga diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi yang ada di desa. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam rangka peningkatan hidup manusia ini masih kita juga anggap penting konsolidasi perbaikan untuk data-data yang berbasis SDGs desa untuk mengetahui persoalan-persoalan sesungguhnya yang dihadapi oleh masyarakat. Karena kalau tidak ada basis datanya, nanti desa akan semaunya menetapkan apa yang menjadi program mereka, padahal yang diharapkan adalah desa itu tahu dulu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah. Persoalan masalah itulah kemudian dana desa hadir untuk memberikan jawaban.
Terus terkait ketahanan pangan nabati hewani, percepatan penurunan stunting, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Jadi yang ditingkatkan kualitasnya ini adalah sumber SDM warga desa, bukan perangkat desa. Kami mencermati ada beberapa desa yang pengen bimtek-bimteknya itu kepala desa dengan menggunakan dana desa. Ini tidak produktif. Apalagi bimtek bisa dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun. Ini pemborosan. Coba bayangkan kalau satu desa menganggarkan 15 juta dikali 75.000 desa, betapa banyaknya dana desa ini yang salah sasaran dan tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kenapa saya katakan ini? Karena juga banyak desa, ada beberapa desa yang dikoordinir oleh kabupatennya, dinas BMD-nya untuk melakukan bimtek-bimtek. Tapi bimteknya ini ya kalau nggak di Bali, di Lombok, di Labuan Bajo, ini sebenarnya bukan bimtek, tapi ini adalah piknik terselubung yang memanfaatkan dana desa. Kita tidak menghendaki ini. Makanya Kementerian Desa konsisten untuk selalu mengedukasi kepala desa agar dana desa ini tidak dipakai untuk bimtek-bimtek. Peningkatan kapasitas untuk kepala desa bisa Kementerian Desa lakukan melalui Zoom meeting. Ada kanal-kanal resmi yang disiapkan oleh Kementerian Desa untuk mengedukasi kepala-kepala desa terkait dengan regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang ada. Ada pendamping-pendamping desa yang diharapkan bisa memberikan pencerahan-pencerahan terkait regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang ada tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian keterlibatan masyarakat untuk pembangunan pemberdayaan, perluasan akses layanan kesehatan, penyediaan listrik desa sesuai kewenangan desa, mitigasi penanganan bencana alam, non-alam, dan juga penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ini masih kita catat sebagai rancangan prioritas untuk tahun 2024. Kemudian penanggulangan kemiskinan, terutama percepatan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, penyediaan infrastruktur termasuk pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan desa. Nah, Bapak Ibu, kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan ini dana desa untuk operasional pemerintah desa, kemudian tagging BLT desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, serta fokus untuk kebijakan penggunaan dana desa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Di samping itu, saya ingin menyampaikan, sebenarnya kalau kita memperhatikan dana desa ini pada satu sisi desa-desa pingin kewenangannya itu diserahkan untuk mereka yang mengatur. Tetapi kementerian lembaga juga banyak yang mengawal lahirnya Perpres, Inpres, dan kebijakan-kebijakan lain yang secara jelas mandat arahan presiden untuk dana desa ini diatur dalam Impres dan Perpres serta kebijakan-kebijakan lain seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya, untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional itu sudah diterbitkan Impres nomor 1 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Di sana arahannya bahwa Menteri Desa PDTT menyusun menetapkan kebijakan penggunaan dana desa. Jadi langsung nunjuk ini untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kemudian terkait pencegahan narkoba, ini juga sudah ada impresnya, Impres nomor 2 2020. Di situ aksirannya pelaksanaan program desa bersih dari narkoba melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. Itu sudah ada uraian arahannya di dalam Impres tersebut. Bantuan langsung tunai untuk PKTD. Ya, ini ada Impres nomor 4 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di huruf B. Menteri Desa PDTT menetapkan prioritas untuk bantuan langsung tunai dan PKTD. Jadi sudah ada arahannya jelas. Kemudian penanggulangan TBC.
ada peraturan presiden Perpres 67 2020 sedianya kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC. Kemudian persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC. Kemudian untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, Peraturan Presiden 72 tahun 2021, pemerintah desa diminta untuk memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Begitu pun halnya dana operasional pemerintah desa, kemudian di mana dana operasional ini di tahun 2023 kita sudah tetapkan 3% dari jumlah pagu dan dana di masing-masing desa. Jadi kalau pagunya 1 miliar, maka operasionalnya ini 30 juta. Kemudian ketahanan pangan juga ada surat sekretaris kabinet di mana dalam ratas tentang pagu APBN itu Presiden memberikan arahan terkait penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Yang intinya adalah untuk urusan yang berkaitan dengan krisis pangan diminta apabila pemanfaatan dana desa untuk krisis pangan ini dimungkinkan, maka penggunaan dana desa untuk infrastruktur desa agar dan harus fokus dan dialihkan kepada masalah pangan ini sesuai dengan kewenangan desa. Ini beberapa hal yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau lewat, tadi diminta 10 menit tapi kelihatannya lewat waktunya ya Mbak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jadi sudah ada gambaran sedikit informasi tentang bagaimana nantinya dana desa diperuntukkan untuk tahun anggaran 2024. Yang dapat kita simpulkan bersama dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Lutfi Latif, beliau adalah Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa dari Kementerian Desa PDT RI. Nah, untuk rancangan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024, yang sudah pasti dapat kita ketahui berdasarkan yang beliau sampaikan adalah tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dilaksanakan di tahun anggaran 2023. Masih seputar tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, itu juga masih menjadi dasar dari penyusunan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024, di mana fokus prioritas penggunaannya masih seputar BLTDD, kemudian tagging ketahanan pangan, operasional pemerintah desa, dan fokus kebijakan penggunaan dana desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk nanti di 2024 sebagai acuan kawan-kawan pemerintah desa dalam menyusun RKP desa, ada 7 macam kebutuhan dana desa sesuai mandat dan arahan Presiden. Nah ini mungkin yang nanti menjadi muatan dari peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah di sini nanti pemerintah desa dimungkinkan untuk mengalokasikan anggaran pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat. Ya, kepada warga, khususnya mungkin warga yang memenuhi kriteria kurang mampu ataupun kriteria rumah tangga miskin. Nah, itu berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Kemudian yang kedua, fokus kegiatan yang kedua adalah tentang pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan di tingkat desa, di sekolah, kepada pelajar-pelajar, kemudian sosialisasi tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya. Itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bekerja sama mungkin dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai itu masih tetap berlangsung. Nah, yang udah dijalankan oleh pemerintah desa sejak tahun 2019 atau 2020 gitu ya. Kemudian penanggulangan TBC. Nah, ini yang mungkin baru muncul di 2024. Nah ini nanti pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran dana desanya untuk pencegahan ataupun eliminasi percepatan
penanganan penyakit TBC yang terjadi di masyarakat. Yang kelima adalah percepatan penurunan stunting yang memang masih gencar-gencarnya pada saat ini kita lakukan sejak beberapa tahun ke belakang. Apalagi saat ini sudah dirilis juga aplikasi untuk monitoring laporan EHDW yang dilakukan oleh kawan-kawan KPM. Kemudian yang keenam adalah dana operasional pemerintah desa yang di tahun 2023 ini besaran dana tersebut alokasinya maksimal 3% dari alokasi dana desa. Yang terakhir adalah ketahanan pangan. Nah, ini masih tetap menjadi prioritas, di mana pada saat ini bisa jadi di beberapa daerah sedang terjadinya krisis-krisis pangan ataupun mungkin ada yang gagal panen karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman pemerintah desa yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menyusun rancangan RKP Desa untuk tahun 2024 sambil nanti kita menunggu secara resmi peraturan menteri ini disahkan. Baik, sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, dan yang sudah subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kita agar mereka-mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.